Ada 6 amalan di antara sebab-sebab diturunkannya rizki sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki baginya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya keperluannya. At-Talaq ayat 3. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan, pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ketiga, di antara sebab diturunkannya rizki adalah dengan melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta rizki kepadamu, namun kamilah yang memberikan rizki kepadamu dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Keempat, dengan memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Allah berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Allah akan menurunkan dari langit hujan yang lebat bagi kalian. "Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dan Allah akan memperbanyak bagi kalian harta dan anak-anak dan mengadakan bagi kalian kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya bagi kalian sungai-sungai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan dan sebuah kelonggaran di tengah kesumpakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kucurkan rizki kepadanya dari jalan yang ia tidak perhitungkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam redaksi lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kelima, di antara sebab diturunkannya rizki adalah dengan berinfak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan adalah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, anfiq unfik alaik." Berinfaklah wahai anak Adam, maka Allah akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, di antara sebab diturunkannya rizki adalah dengan mengerjakan pekerjaan secara zahir yang menjadi sebab diturunkannya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam tatkala beliau melahirkan Isa alaihissalam, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutban janiyya." Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Sahabat sekalian,
Demikian di antara 6 sebab diturunkannya rizki kepada kita, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran maupun hadits Nabi SAW. Mencari rizki, mendapatkan rizki ternyata tidak hanya sekedar dengan bekerja keras secara zahir semata, namun ada begitu banyak amalan yang menjadi sebab diturunkannya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengerjakan ke-6 amalan sebab-sebab diturunkannya rizki tersebut, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.